Shalom, puji syukur kepada Tuhan kalau kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia, kebaikan yang telah kami terima sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semuanya karena kasih karunia yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan terus pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah naikkan doa kami ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Yesus dia baik dalam kehidupan kita, haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sebab dia Tuhan yang sungguh baik, dia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan iman sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyayang. Amin Tuhan, amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dengan iman katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Kita percaya Roh Allah ada dalam kita, bergerak di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, amin. Yes, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, ya Tuhan Allah kemenangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, yes. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, amin. Boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan yang baik buat kehidupan kita.
sembah hari ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Yang menikmati kebaikan Tuhan sama-sama kata, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, amin. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku, amin. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan. Tiada lidah yang tak mengaku Kaulah Yesus Tuhan kami. Yes, amin. Dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari saudara semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, sembah Kau ya Allah, amin. Namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Kau Tuhan.
Biar semua lidah mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhanlah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Amin. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Biar segala kemuliaan, segala pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup kami. Nekalalabaseke, ya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu melimpah. Nekalalabaseke, nekalalabaseke, kami sembah. Haleluya. Kau yang kami hormati hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu hari ini menyembah Kau, Kau hadir dan siap melawan setiap kami. Oh haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Raja di atas segala raja. Ya, ya, haleluya, haleluya. Biar setiap kami menyembah Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan Tuhan. Haleluya. Ya, 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 sembah Dia. Dia layak ditinggikan hari ini, Dia layak diagungkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Haleluya, saya mau cinta. Mari katakan dengan segenap hati kepada Dia. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Dengan sungguh katakan haleluya, 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 saya mau cinta. Ini komitmen kami Tuhan, umat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, saya mau. Yang sungguh-sungguhnya mencintai Yesus boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Yang mencinta Yesus mari angkat tanganmu katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta
berikan sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pujian penyembahan yang sungguh memberkati. Sekarang buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini sungguh memberi kekuatan, pengharapan, dan jawaban atas setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kami hadapi saat sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Just a good and faithful soldier who's given Christ his everything. I'm content to be a worker in the vineyard of the Lord, to hear him say, "Well done, my servant." That's all I ask as my reward. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer than this world by far. Just pray one prayer in Jesus' name. I would rather be a doorman in the household of the Lord than to be that wealthy poor man who sold his soul and bought the world. To live a simple life for Jesus, that's all I ask and all I need. To reap a harvest if he pleases, or be the one who plants the seed. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer. Di depan Pak Irwan. Pak Irwan bisa nengok. Pak Irwan bisa nengok ke belakang, lihat. Kepot-kepot tak? Tomorrow, don't cry for me when I am gone. Don't lay me down with words of sorrow. Mantap. Kami tidak lewat jalur laut, saudara, karena air pasang dan ribut. Hari ini kami menyusuri Sungai Mentengah untuk menuju daratan dan dari sana melanjutkan dengan mobil. Shalom. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. I'm just a soldier going home. Itu hidup saya. Hari ini saya ingin berbagi. Kita akan lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini keluarga saya, saudara. Istri saya, Nana. Anak kami 2, Joshua dan Caleb. Dua-dua udah kerja, saudara. Dan
Saudara, sejak COVID ini kan banyak perubahan, saudara. Yang pertama, hidup kita berubah. Yang kedua, kehidupan sosial kita berubah. Dunia bisnis juga berubah. Fashion juga berubah, saudara ya. Bahkan pelayanan kita juga berubah, saudara. Dan banyak hal yang membuat saya dan saudara harus menyesuaikan. Tapi keadaan ini tidak bisa menggembok saya dan saudara untuk tinggal diam, saudara. Keadaan kayak apapun tidak akan membuat saya secara pribadi juga untuk diam. Karena yang namanya penginjilan harus terus jalan. Nah kalau saudara lihat, saudara, sampai bulan September saya sudah travel hampir 42.230 km selama 9 bulan. Saya berjalan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Kenapa saudara? Karena saya sedang memanggil mereka sebagaimana Mazmur katakan, marilah dengarlah kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Saya hanya berbagi apa yang terjadi atas hidup saya. Karena saya sudah percaya Yesus, makanya saya mau berbagi kepada orang lain. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya kasih tema, namanya apa saudara? Penginjil. Penginjil itu adalah unseen hero, adalah pahlawan yang tidak kelihatan. Kalau kita perhatikan Alkitab banyak mencatat saudara ya. Di dalam kitab Ibrani mencatat para pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 32 mencatat para pahlawan iman, heroes of the faith. Tetapi mulai dari 33 sampai 40, di situ juga ada pahlawan iman yang tidak tercatat, saudara. Bahkan dikatakan seperti ini, saudara, ayatnya. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu di penjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Bahkan ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ada orang yang dicatat di dalam Alkitab sebagai pahlawan iman. Ada Musa, Abraham, saudara ya. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak tercatat. Bahkan mereka mati di dalam janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak luntur imannya, tidak stop saudara sebelumnya untuk terus bersaksi. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, matinya para pembawa berita agak seram sedikit saudara ya. Kalau kita lihat Yakobus cas, kepalanya dipotong. Matius cas, dibunuh saudara. Stefanus dilempar sama batu. Bahkan Petrus disalib terbalik. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat lagi Andreas disalib silang. Siapa lagi? Markus diseret di jalan sampai mati. Lukas digantung di pohon zaitun. Yohanes yang menulis kitab Wahyu saudara, dia sebenarnya direbus, tapi dia nggak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Bartolomeus hidup-hidup dikulitin. Kalau kita perhatikan nggak ada pembawa berita Injil itu yang matinya hahaha, puji Tuhan, rambut putih, umur panjang, diberkati luar biasa, mati. Hampir semua mereka bayar harga yang mahal. Thomas dicambuk sampai mati di India. Yudas saudara Yesus dipanah sampai mati. Bahkan Matias yang diangkat jadi rasul karena menang undian saudara. Dan kepalanya harus dipotong. Kalau dia tahu dipotong, mungkin dia juga gak mau jadi rasul saudara. Paulus dipotong juga. Apa yang kita dapat pelajari dalam hal ini saudara? Bahwa semua pembawa berita bayar harganya terlalu mahal. Terus bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah menerima Yesus dengan santai, puji Tuhan karena ada yang doakan, ada yang nginjil, ikut ke gereja, terima Yesus, terus kita santai-santai saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Nabi perjanjian lama yang dicatat di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis dikatakan begini, di dalam Matius 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Wah, nasibnya malang betul. Yohanes Pembaptis saudara ya, dikatakan dia yang lebih besar saudara, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Padahal dia kepalanya pun sudah dipenggal, dibawa kepada Herodes oleh Herodian punya putri saudara. Karena dia menegur Herodes, haram hukumnya kamu mengambil istri saudaramu.
Nah saudara ini kasih Tuhan, terus bagaimana dengan saya dan saudara yang hari-hari ini menikmati kebaikan kemurahan Tuhan? Apakah kita nggak mau bersaksi atau menginjil saudara? Nah saudara ini kasih Tuhan, pahlawan Tuhan yang tidak kelihatan itu adalah seorang penginjil. Seorang berani harusnya seperti apa saudara? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang pertama saya percaya yang namanya penginjil itu berani menyatakan kebenaran. Saya ambil contoh aja ya saudara, di kitab Yeremia 38 ayat 8-11 bercerita tentang seorang budak yang kerja di kerajaan namanya Ebed Melek. Mungkin jarang orang khotbahkan saudara ya. Orang Ethiopia yang melayani di istana Raja Zedekia. Ketika situasinya tampak genting bagi Yeremia, seorang pahlawan iman yang tidak dikenal, yang percaya kepada Tuhan, turun tangan, dan betapa berbedanya hal itu dengan nyawa Yeremia akhirnya diselamatkan. Yeremia sudah difitnah, ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur kering, dan mungkin kelaparan, kedinginan, dan tinggal tunggu mati. Tapi tiba-tiba tampil seorang anak muda, pembantu rumah tangga, namanya Ebed Melek. Dia berani menghadap raja, saudara. Zaman itu kalau menghadap raja kan resikonya berat. Tetapi dia berani bayar harga untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seorang yang namanya penginjil itu dia pasti berani. Pasti berani. Berani. Kalau saudara menyampaikan firman kebenaran, saudara adalah orang pemberani. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, kenapa orang seringkali nggak berani ngomong? Kenapa seringkali orang nggak berani bersaksi, saudara ya? Walaupun dia punya teman dekat, seperti saudara, makan sama-sama, berbisnis sama-sama, cuan sama-sama, dia nggak berani ngomong soal kebenaran, soal firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Karena seringkali kita ini pakai topeng. Kalau sekarang kita pakai masker untuk keamanan, saudara. Sebenarnya kita pakai topeng, saudara ya. Di satu sisi kita tahu kebenaran firman Tuhan. Di satu sisi juga kita tahu bagaimana celah untuk tidak melakukannya dengan benar, saudara. Di satu sisi, saudara, kita main di area abu-abu. Kalau ini menguntungkan aku, oke. Kalau ini tidak menguntungkan aku, maicai, pura-pura nggak tahu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, seringkali main di daerah abu-abu pakai topeng inilah yang membuat kita tuh susah untuk bersaksi. Karena kita merasa tertuduh. Waduh, kalau aku mau nyampaikan ini kan hidupku nggak kayak begitu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati, jemaat di siang hari ini, keberanian menyampaikan itu selalu membawa dampak. Saya kasih contoh tentang perempuan kecil yang ditangkap, yang dibuang, yang ikut kerja sama Naaman ketika Naaman menguasai wilayah Samaria, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, perhatikan saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 dia bilang begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ketika dia bekerja di rumah sang jenderal, dia melihat jenderal itu kusta, kemana-mana orang takut dekatin, tidak ada yang bisa ngobati. Dan perempuan ini berani ngomong sebagai seorang budak, nyonya, coba ke kampung halamanku sana, ada seorang nabi, mungkin kalau dia doakan, bapak akan sembuh. Saudara, keberanian inilah yang diperlukan oleh seorang penginjil. Seorang penginjil itu seorang pemberani, kenapa? Karena dia berani bertindak. Kita cek hidup kita ini, saudara. Tahun 2021 ini berapa banyak kita bersaksi, saudara. Berapa banyak kita menginjil. Jangan-jangan kita ini gak pernah menginjil lagi, saudara. Karena dengan alasan COVID pas sudah itu, mulut kan pakai masker jadi gak bisa ngomong. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita diciptakan untuk membawa dampak bagi kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 10 ngomong dengan jelas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini harus menghidupkan apa yang ada dalam hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Seringkali kan kita tutup mata, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya ingat satu kali berapa tahun yang lalu ya, tahun 96. Anak saya itu baru 3 tahun, saudara. Kami pulang Natal dari Batam menuju Jambi. Naik kapal yang model kayak begini, saudara ya. Muatnya 200 lebih orang. Saudara, kami bertiga duduk dekat lorong, dekat pintu. Agak space, agak luas, saudara ya. Duduk. Kapal jalan dengan tenang. 1 jam kemudian kami dihantam ombak, saudara. Orang sudah mulai muntah-muntah, ombak besar. Karena Desember angin utara, saudara.
Dan tiba-tiba bras, itu kaca sebelah kanan tempat duduk kami itu pecah, saudara. Wuss, air masuk semua. Orang sudah mulai berteriak, saudara. Mereka memanggil-manggil Tuhan mereka. Ada yang keluarkan jimat, terus hati saya berdebar-debar. Berdebar-debar bukan takut, saudara. Berdebar-debar kayaknya saya ini nggak tahan mau ngomong. Karena saya sudah lihat orang ketakutan. Biasanya kalau orang ketakutan, paling enak diajak doa. Paling enak disaksikan tentang keberanian, tentang keselamatan. Oh, tapi saya nggak berani, saudara. Saya tanya Tuhan, kayaknya belum siap ini. Tuhan belum siap. Kalau Tuhan mau saya bersaksi, tolong pecahkan kaca sebelah kiri. Kira-kira gitu, saudara. Jadi saya minta tanda yang kedua. Tapi saya sudah ngomong sama istri saya, kayaknya Tuhan mau aku, Roh Kudus gerakkan aku untuk bersaksi nih, Mami. Istri saya ngomong pelan, kamu hati-hati loh, orang dalam keadaan ketakutan ini. Nanti kira-kira nanti kau dibuang ke laut kayak Yunus. Saudara, ini kasih Tuhan. Saya bergumul dan tiba-tiba kaca sebelahnya pecah lagi, saudara. Duas. Kali ini orang berhamburan dari atas turun, dari bawah naik. Semua cari pelampung, saudara. Semua pegang pelampung. Dan saya juga berdiri. Saya ingat sama istri, Mami kamu ingat. Pelampung cuma 2. Kamu satu pakai dulu, satu kasih ke Joshua. Terus istri saya tanya, tapi kamu papi. Oh, saya kayak pria sejati betul. Kamu tenang. Yang penting kamu sama anak dulu ada pelampung. Wah, kayaknya mantap betul calon mantu yang kayak gitu, saudara. Terus kamu papi, saya bisik, kamu gak usah takut aku bisa ambil punya orang, kira-kira gitu, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Tapi saya lupa, tadi minta tanda Tuhan, pecahkan sebelah kiri supaya saya ini tanda itu. Gak berani, saudara. Saya gak berani. Wah, bergumul lagi, Tuhan kasih tanda sekali lagi, pecahkan kaca yang ketiga. Saya akan ngomong. Kapalnya goyang kiri, goyang kanan, melewat. Wah, jalannya pelan. Wah, saya bilang, ternyata Tuhan gak mau saya bersaksi. Tapi itu sebenarnya excuse, saudara. Saya menuduh diri saya sendiri. Saya bergumul sampai bertahun-tahun. Sampai tahun 2002. Ketika saya ikut dalam satu pertemuan penginjilan. Saya membaca sebuah buku, saudara. Sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara, bercerita tentang a true story from the Titanic. Cerita sebenarnya, kebenaran tentang tenggelamnya kapal Titanic. Di dalam kapal itu ada seorang hamba Tuhan. Namanya John Harper dan putrinya Christina atau dipanggil Nana, saudara. Mereka sedang dalam perjalanan dari London menuju New York untuk pelayanan minggu. Dan ketika kapal itu diluncurkan, pemilik kapal berdiri dengan bangga, dengan arogannya berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Karena itu kapal modern zaman itu, saudara. Ternyata pemilik kapal yang sombong itu keliru, saudara. Kapal itu menabrak gunung es, saudara. Dikatakan 1.595 orang mati. Dan hanya selamat 745 orang. Tetapi yang cerita yang menarik adalah tentang John Harper. Ternyata dia gak panik. Dia gak buru-buru kayak yang lain, saudara. Dia angkat putrinya, dia taruh di skoci, kasih life jacket. Dia tumpang tangan, dia doakan, saudara. Karena dia tahu gak kapan akan ketemu lagi. Mungkin juga bisa selamat. Mungkin juga bisa mati. Karena dinginnya air. Tapi yang dia lakukan, setiap orang yang mau naik skoci dia tanya, kamu sudah selamat belum? Kamu sudah kenal Yesus belum? Kalau kamu mati kamu kemana? Satu-satu orang dia tuntun untuk terima Yesus. Sampai dia sendiri juga ikut tenggelam. Di laut yang begitu menggelora, terapung-apung. Dia melihat seorang anak muda yang sudah mau tenggelam yang tanpa pelampung. Dia dekati anak muda itu. Hey young man, do you know Jesus? Kalau kau mati kau kemana? I don't know. Tapi saya takut mati. Saudara, jaket pelampungnya kau pakai ini anak muda. Kalau aku mati, aku tahu kemana aku pergi. Tapi kamu belum tahu. Sekarang saya kasih tahu. Dia tuntun anak muda itu terima Yesus. Dan anak muda itu melihat John Harper hilang di telan gelombang. Anak muda inilah yang menulis buku kesaksian The Titanic Last Hero. Pahlawan Titanic yang terakhir. Di tengah hidup dan mati di dalam laut yang dingin menggelegar. Aku tanpa harapan. Aku masih bisa mendengar Injil dikabarkan di tengah laut yang begitu gelap dan dingin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekarang? Duduk di kursi yang nyaman, gedung yang mantap, AC yang luar biasa, khotbah yang bagus. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita bersaksi lebih banyak daripada mereka yang seperti itu.
Bukankah firman Tuhan katakan 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman itu, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita waktu baik sekalipun kita nggak memberitakan Injil. Saudara ini kasih Tuhan. Sebenarnya memberitakan Injil itu kan hanya sederhana. Yang pertama kita saksikan siapa nama Tuhan kita. Yang kedua kita saksikan kasih kemurahan Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga kita saksikan kuasa Tuhan. Kita nggak perlu bertele-tele, saudara. Daud ketika dia mau mati dia ingat betul. Dia panggil anaknya Salomo, kemarilah di dalam satu tawarik, kenallah Allah yang disembah oleh bapakmu. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6 bilang apa? Umatku celaka karena tidak mengenal aku. Kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak pernah kenal akan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, biarlah tugas ini hari-hari ini mulai kembali diingatkan Tuhan. Biarlah setiap saya dan saudara mau pergi bersaksi. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius bilang begini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Betul saudara. You are the salt of the earth and you are the light of the world. Saudara, kamu garam di bumi, kamu adalah terang dunia. Kapasitas kita ini besar, tapi kita selalu yang mengecilkannya, saudara. Saudara adalah garam, dikata garam di bumi dan terang untuk dunia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tahukah setiap kita bahwa garam itu sangat berharga. Saudara, selain untuk bumbu masak, membawa rasa, untuk melindungi dari binatang liar. Saudara, garam mula-mula dipakai adalah sesuatu yang mahal di zaman Romawi, menjadi alat bayar dan upah tentara. Makanya nama gaji dalam bahasa Inggris disebut salary, yang artinya upah garam. Dulu orang bayar gaji itu pakai garam, saudara. Makanya garam itu sangat berharga. Dan tahukah saudara, proses buat garam itu adalah laut dikeringkan, air dikeringkan, dijemur, dikerok, dikumpulkan, saudara. Itu garam laut. Kalau garam gunung dihancurkan, dipotong-potong, digiling, baru bisa jadi garam dapur. Garam gunung yang jadi garam dapur. Artinya apa, saudara? Proses hidup saya dan saudara ini kan panjang. Latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tapi kita semua boleh kenal Yesus karena kemurahan Tuhan. Kita diproses sedemikian rupa, mungkin dari sakit penyakit, dari rumah tangga, dari hutang piutang, dari pergumulan demi pergumulan, dan jadilah kita seperti sekarang apa adanya. Tapi sayangnya seringkali kita nggak lakukan apa-apa, saudara. Padahal hidup kita adalah kesaksian buat banyak orang. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali kami ada di Korea Utara, saudara. Saya pikir masuk Korea Utara itu seperti dalam film-film Rambo gitu ya, saudara ya. Begini, ternyata betul, saudara. Kami nggak tahu bagaimana bisa mendapatkan visa, tapi ada jalan untuk masuk ke Korea Utara. Itu visanya, saudara ya. Dan kami dikumpulkan, masuk dari Beijing. Kami satu hari di hotel, saudara, ditentukan. Saya pikir orangnya tinggal di hotel itu, dan saya pikir kantornya di hotel itu. Ternyata tidak, saudara, kami cuma pakai lobi hotel aja. Untuk dia kasih kami pengarahan. Kami pikir hebat juga orang ini ya, kasih alamat ini tapi untuk berkumpul, tapi dia nggak tinggal di situ, saudara. Orang Barat kerja sama orang Cina, sama orang Korea, ngomong atur, nanti kamu sampai ke perbatasan, si ini yang jemput, tapi kamu harus tunggu, dia akan datang jam sekian. Jadi kami ikutin, saudara. Dan ternyata betul, saya masih ingat saya ngomong sama istri saya, kalau nanti aku masuk Korea Utara, 1 minggu gak keluar, kau tolong telepon ya. Telepon kemana papi? Enggak tahulah, telepon kemana aja lah, kasih tahu suami enggak pulang-pulang. Saudara ini kasih Tuhan, ternyata ketika kami masuk, saudara, kami tentu banyak doa dan puasa juga, saudara ya. Karena saya pikir waktu itu kami masuk, ini Korea Utara ini sudah mau tumbang ini. Karena orang Korea Selatan sudah mendoakan hampir 1 tahun dan akan berakhir Oktober. 2000, waktu kami masuk itu 2018. Jadi kami masuk Novembernya, saudara. Oktober dan November. Jadi sebelum doa itu berakhir, kita masuk dulu nih. Mana tahu tumbang, kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan. Saudara, kami masuk, saudara. Setiap 2 jam kami diperiksa, diketok kamar. Turun, yuk turun, periksa. Bawa ini, buk, saudara ya. USB diperiksa, semua diperiksa. Kami enggak, cuma kamera 1. Karena jadi saudara, hampir berapa jam, satu-satu diperiksa. Enggak sekaligus. Singkat cerita, sampailah kami. Waktu kami sudah sampai, saudara, langsung signal semua hilang.
Paspor diambil, semua diambil, kami dikawal kemana-mana saudara. Dikasih tempat tinggal 10 meter dari sini, kamu tak boleh keluar. Jadi kami pun bingung juga, nggak tahu mau buat apa. Minta izin, dibawalah jalan, kami tetap dikawal bertiga. Nah saudara, ini kasih Tuhan, di situ bahkan beras pun sekali saudara, orang panen beras pun punya milik negara saudara. Setiap pagi kami lihat orang pergi kerja itu kan jalan kaki. Setiap lewat kantor distrik itu ada drum band, untuk bikin orang yang kerja itu semangat kayak lagu-lagu perang itu saudara. Kami masuk restoran makan, restoran punya pemerintah juga, diputar lagu-lagu patriotik dan diingatkan tentang cerita-cerita saudara, bagaimana mereka dibunuh saudara ya. Ketika mereka beribadah, maksudnya orang Amerika, mereka beribadah dengan Tuhan mereka dan mereka menjatuhkan bom untuk bangsa kita. Jadi waktu Amerika menyerang Korea Utara itu, Pyongyang, itu hari Minggu saudara. Jadi itu diulang-ulang untuk menimbulkan kebencian. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kan sudah 2-3 hari ini. Terus masa kita kayak begini terus? Setiap lewat patung yang tinggi besar, 2 patung, semua harus hormat. Kami menghindar hal-hal gitu. Karena jumlah patung hampir 40.000 di seluruh pelosok Korea Utara itu. Gambar pemimpin besar mereka. Agama yang mereka anut namanya Juche. Sebenarnya ideologi mereka sendiri. Nah saudara ini kasih Tuhan, kami bilang ini kok sudah sampai 2-3 hari nggak ngomong soal Yesus. Mulut ini pun sudah latah saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, saya ingat yang tua yang bawa kami itu lagi ulang tahun. Saya bilang saya mau kasih kamu berkat blessing. Wah dia senang saudara. Tapi saya mau katakan speak blessing to your life. Saya ingin ucapkan kata-kata berkat atas hidupmu. Karena kamu, supaya kamu panjang umur. Supaya kamu sehat. Supaya keluargamu, anak-anakmu semua sehat. Dijauhkan dari kesialan. Dijauhkan dari kemalangan. Supaya selalu ada keberuntungan. Oh dia semangat. Nah Bapak Ibu harus tahu. Orang yang mata sipit kayak kami. Yang makan pakai sumpit. Yang sembahyang pakai chopstick saudara. Itu semua rata-rata 1 orang Chinese takut mati. 2 takut sial. 3 takut rugi. Sama di mana-mana saudara. Jadi saya bilang saya mau speak blessing. Kamu hanya bilang amin. Dia bilang amin. No. Amin that means you agree with me. Oh oke. But I speak in Indonesia. Iya. Oke. Saudara saya, Tuhan kami mau anggap ini buah sulung pertama. Firman Tuhan masuk dalam hidupnya dia. Amin. Kau menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Entah dia ngerti nggak ngerti saudara. Tapi saya berdoa Tuhan rohnya nangkap. Biarlah ini jadi benih kami semua. Pertama di tanah negeri ini. Saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin saudaraku. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati. Sama juga satu kali kami ada di Siberia saudara. Ternyata peraturannya sudah berubah waktu kami mendarat. Itu pun kami mengalami mujizat yang gak masuk di akal. Kalau untuk turis cepat keluar visanya. Tapi untuk pelayanan makan waktu berbulan-bulan. Dan ketika kami sudah sampai ke Korea Selatan. Mau lanjut pesawat kami, terus dia bilang gini. I'm sorry sir, you cannot fly through this flight. Dia bilang kenapa? Karena visamu besok. Kaget. Wah saya gak ngerti nih. Kenapa besok? Kenapa gak hari ini? Toh saya masuk nanti malam I arrive 11:45 at night. No. Saya bilang saya tunggu. Sampai jam 12 baru saya nyebrang masuk. Kan sama aja. Cannot, gak boleh. Waduh, bergumullah kami saudara. Wah ganti tiket gak bisa, semua gak bisa, harus the next day. Waduh saya harus KKR malam itu saudara. Kami berunding. Istri saya bilang gini, papi. Aku nih kalau ikut kau nih capek loh, spot jantung betul. Kalau beli tiket lagi, kalau beli tiket baru hampir 40 juta berdua saudara. No. Saya cuma waktu itu kami gandeng tangan dengan Tuhan. Tuhan sudah biasa buat mujizat dalam hidup hamba-Mu. Mujizat yang gak masuk di akal pun Tuhan sudah biasa lakukan. Hamba hanya berdoa 1 kali lagi Tuhan buat mujizat, toh gak apa-apa juga. Tuhan yang ajaib. Saudara, tapi tiba-tiba manajernya itu bermurah hati saudara. Dia panggil kami lagi, kau gak bisa hubungi agenmu, gak bisa karena Amerika sedang malam. Karena kami beli pesawat murah ekonomi saudara. Udah bisa, oke. Dia ngomong-ngomong, ini ada pesawat nanti malam berangkat, Aeroflot. Jadi kami kayak naik pesawat ekonomi diganti naik kayak Garuda jam mereka. Saudara. Aeroflot jam 7 malam. Kamu sampai di Vladivostok nanti jam 5 pagi. Connecting flight ke Petropavlov jam 7 pagi. And you arrive in Petropavlov jam 2 sore. Oh boleh. Tetapi kami gak berani jawab saudara. Ini harganya berapa ini kan? Takut gimana ini ya. Terus dia bilang it is free sir. Oh free.
Oh thank you. Terus istri saya langsung, kau mai kepo ya kakin kia. Dia bilang jangan kepo lagi, sekarang jalan. Langsung jalan saudara. Kalau dengar gratis itu kayaknya bergairah saudara ya. Tetapi saya pikir Tuhan punya rencana saudara. Waktu kami mendarat di Petropavlov, pendeta pertama yang jemput kami, Pak Irwan, pastor. Tolong nanti malam kalau kau khotbah jangan kau tantang orang untuk terima Yesus. Undang-undang di Rusia baru berubah. Nggak boleh tantang orang terima Yesus. Aku hanya ingin ingatkan bapak gembalaku 20 sekian tahun di penjara. Ibu gembalaku sekian tahun penjara. Mamaku sekian tahun di penjara. Dia mengingatkan saudara. Dan aku pun nggak tahu mungkin nanti malam pun mata-mata ada di gereja kita. HP kita pun sudah disadap. Tapi tolong jangan tantang orang terima Yesus. Saudara bisa bayangkan? Saya disuruh jangan tantang orang terima Yesus. Ini katanya mau KKR saudara, bikin kayak begini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Gak mungkin dong saya cerita soal berkat. Karena ini tempat hampir banyak orang gak kenal Tuhan. Saudara, tapi Tuhan izinkan kami ngalami tiket masalah, ngalami mujizat, saya langsung nangkep. Saya mau bercerita tentang mujizat. Saya bersaksi saudara, bagaimana kami datang ke Petropavlov, penerbangan yang paling jauh, the most far east from Moscow, the most far east from Vladivostok. Kami sampai di tempat ini, itu musim panas saja suhunya 8 derajat saudara. Karena Tuhan melakukan mujizat, saya mulai ngomong soal tiket saudara. Saya mulai ngomong bagaimana istri saya kena kanker payudara, disembuhkan Tuhan. Saya ngomong tentang anak saya usus buntu 13 hari, ususnya pecah. Waktu itu saya masih melayani di Bandung saudara. Saya cuma bilang Tuhan kalau anak saya mati baru saya pulang. Kalau enggak mati saya akan jalan terus. Saudara ini kasih Tuhan. Saya saksikan itu. Dan sekarang saya mau tantang kamu semua yang mau mengalami mujizat Tuhan, maju ke depan. Maju juga mereka saudara. Tentu saya doakan dengan bahasa Indonesia saudara. Tuhan masuk dalam hidupmu jadi Tuhan dan juru selamatmu. Amin. Mereka sama juga ngomong amin. Gak ada alasan buat saya dan saudara tidak menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, baru-baru ini Agustus, saya sudah mau ke Jakarta karena ada sidang MPR saudara. Karena Pak Ketua Umum bilang, Irwan kamu oke Pak siap. Saya sakit perut saudara, habis makan pagi. Tiba-tiba saya berak di celana saudara. Bayangkan sudah tua-tua berak celana, gak masuk di akal saudara. Terus saya masih ganggu istri saya, Mami, saya nyetir mobil, kamu ada cium bau-bau gak? Enggak, aku pakai masker 2. Dia bilang, oh ya udah aman lah kau. Tolong sampai rumah buka pintu, biar papi lari dulu langsung ke toilet. Waktu saya turun dari mobil, kenapa warnanya merah? Bukan kuning saudara. Saya bilang, aku kok datang mens ya? Saya bilang gitu saudara. Ini kok merah ini? Lari ke toilet buka saudara. Wah gumpalan kayak hati keluar. Saya bingung ini apa lah ini ya. Bawa sini HP ku. Ini pasti jadi kesaksian. Saya foto saudara. Dan 2 jam kemudian saya bocor darah. Yang terakhir saudara lagi chat sama Ketua Umum. Tiba-tiba saya sakit perut, lari ke toilet belum sampai sudah kayak keran pecah, bros darah kemana-mana. Saya masih sempat lap dulu supaya istri saya nggak repot. Napas sudah sesak dan saya dengar suara, sebentar lagi kamu mati, sebentar lagi kamu mati. Saya sudah sering dengar kayak begitu suara. Oh enggak Tuhan, saya nggak mati. Ini tidak suara setan simbolis kuntilanak mak lampir ini. Tidak, saya tidak mati. Kamu mati sebentar lagi. Saya langsung ingat oksigen saya dipinjam orang. Saya buka pintu, saya teriak, Mami, cepat kau naik atas, aku sudah nggak kuat. Terus saya tumbang. Celana pun tidak sempat diangkat lagi saudara. Dan rebah. Badan dingin semua, saudara, badan pucat. Tapi saya ingat, aku tidak akan mati. Tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, langsung saya dilarikan ke rumah sakit, saudara, masuk ambulan, periksa kiri, periksa kanan. Besoknya saya keluar. Nggak ada sakitnya, saudara. Jantung bagus, darah bagus, kolesterol bagus, semua bagus. Dan saya tahu satu hal. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 bilang begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara tahukah saudara? Sepanjang 2020 sampai 2021 436 pendeta GB ini yang mati karena COVID maupun turunan COVID. Mereka yang mati kata firman Tuhan Filipi 1 ayat 20 Kristus do hangulan diau jalalaban anghamatian. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka sudah untung, sudah ketemu dengan Yesus. Tapi kita yang tinggal, firman Tuhan bilang apa? Yang tinggal masih punya harapan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Singa yang mati tidak ada guna.
mau jenderal, mau konglomerat, mau hamba Tuhan. Kalau sudah mati, hanya tinggal dikenang. Tapi kita yang masih hidup, masih bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya dikatakan apa saudara? Karena anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Saudara dan saya berharga karena kita masih hidup. Makanya jangan duduk diam. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati. Firman Tuhan katakan, mari kita berikan kabar baik untuk semua orang. Contoh Oma ini saudara. Umur 81 tahun, ini tahun kemarin. Saya ketemu dia. Masih mengembalakan, masih perwil, masih bersaksi. Di sini kita nggak ada yang 81 tahun. Jangan-jangan 81 tahun jalan. Puji Tuhan, doakan saya Pak, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Telat. Selagi saudara masih hidup, mari kita bersaksi. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini AI satu ini saya baptis juga. Suaminya sering duduk di depan rumah. Saudara ya, saya lewat kalau mau minum kopi, oi AI, hobo, acek. Yaso ailila. Saya suka ngomong, Yesus mengasihimu, Yesus mau kau. Tidak. Satu titik saudara, sakitlah suaminya. Hampir 1 tahun. Dan boleh tak panggil Pak Pendeta itu suruh doakan. Saya dipanggil, saya bilang boleh. Acik sakit apa? Badanku gatal-gatal lah. Yaso bisa angkat gatalku gak? Cuma gatal-gatal. Saya pikir saudara, kasih bedak purol, lap-lap sembuh ini. Saya bilang, bisa. Tapi sebelum saya doakan saudara, Roh Kudus, kau tantang Bapak tua ini untuk terima Yesus dulu. Umurnya sudah 75, sebentar lagi 76. Saya bilang, Acek harus siongsin Yaso. Acek harus terima Yesus. Tapi saya banyak pai nanti dulu lah. Sekarang buka hati dulu. Tapi saya tidak harus ke gereja. Urusan gereja nanti, kalau Acek sudah sehat baru pikirkan ke gereja. Sekarang buka hati dulu. Saya. Saudara, saya tuntun dia terima Yesus. Mukanya sukacita, gembiranya luar biasa saudara. Dan ternyata itu tidak lama. 3 hari kemudian dia masuk ICU saudara. 4-5 hari di ICU dia mati saudara. Waktu dia meninggal, menantunya telepon saya. Pak Pendeta, Pak Irwan, ini saya punya laupe ya. Ini papaku kan. Suruh Pak Pendeta angkat dia punya gatal-gatal loh. Kenapa nyawa sekali angkat Aduh, nyawa sekali angkat saudara. Singkat cerita saya bilang, Tuhan kasih hamba-Mu hikmat untuk melayani mereka ini. Singkat cerita saudara, saya bercerita itu Tuhan sayang sama mertuamu. Dia tidak kasih izinkan lama-lama di ICU. Kalau lama-lama di ICU dia belum mati, kalian sudah mati dulu bayar. Saudara, singkat cerita saudara, keluarga bilang, udahlah Pak, layani bapakku ini secara Kristen. Karena dia orang The Have. Di depannya adalah food court terbuka. Tiap malam kami KKR. Hanya mengingatkan 3 hal. 1, karena orang Chinese itu takut mati. 2, orang Chinese itu takut rugi. 3, orang Chinese itu takut sial. Semua itu kami khotbahkan saudara. Kami simpulkan hanya Yesus yang bisa membuat keuntungan, membuat umurmu panjang, menjauhkan engkau dari rasa malang dan sial saudara. Dan tiap malam kami tantang terima Yesus. Ini duduk di Pak Pendeta, kau siap kali suruh orang ciong sini Yaso. Ini duduk sini, kau tak pernah suruh aku terima Yesus. Ya sudah sekalian. Saudara dengar baik-baik. Di luar sana ada banyak orang yang haus dan lapar untuk mendengar kebenaran. Tapi seringkali kita nggak punya keberanian. Makanya saya katakan orang yang memberitakan Injil adalah unseen hero. Pahlawan Tuhan yang tidak kelihatan. Sebagai kesaksian 2 penutup terakhir. Ini Oma juga luar biasa. Waktu dia terima Yesus umur 76 tahun. Dia baru meninggal tahun ini saudara. Dalam usia 87. Berarti udah 11 tahun. Tapi dia hebat. Dia kenal Tuhan dengan cara yang ajaib. Karena dia kami dengar ada ama yang sakit. Begini begitu kami datang kunjungi dengan tim. Doakan dia saudara. Dan singkat cerita dia sembuh. Tapi dia gak mau ke gereja. Sekali gak mau, 2 kali gak mau, 3 kali, 4 kali dia duduk di belakang. Waktu dengar musik, pum, hatinya juga senang. Enak ya kayak disco katanya. Karena anaknya punya hotel, punya segala macam saudara. Singkat cerita, dia terima Yesus. Dan waktu dia terima Yesus, saudara tahu dia punya anak 9. Anak angkat 2, 11. Cucunya puluhan. Orang Chinese hanya kumpul 2 kali dalam setahun. Imlek atau Chengbing. Ini kumpul waktu Chengbing, hari sembahyang kubur.
Kumpul sembahyang kubur suaminya, saudara. Di situ dia mulai kesaksian. Ini adalah sembahyang kubur yang terakhir. Ama tidak akan lakukan lagi. Semua kaget karena pikir dia mau lewat mungkin, saudara. Ternyata dia bilang, sekarang Ama sudah ikut Yaso. Aku sudah siong sin Yaso. Kalau kalian nanti mau ketemu aku di sorga, semua anak cucu harus percaya Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan ketemu. Saudara tahu? Hari itu 1 bulan kemudian, 28 anggota keluarganya dibaptis. Saudara dengar baik-baik. Ini masa penuaian, saudara. Belum lagi bicara soal orang Kedar. Satu kali saya ada di Minangkabau, saudara. Mereka bercerita tentang Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus, rambut di belah 7. Rambut yang di belah 7. Susah bagi kami kau mau masuk surga. Terus saya naik ke mimbar yang sama, saudara, setelah Pak Ustadz. Betul kata Pak Ustadz kau, memang susah masuk surga. Tapi mohon maaf, karena ambo orang Nasrani. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya orang Nasrani, kami punya jalan tol. Kan beda, saudara. Orang rambut di belah 7 susah jalan, kita punya jalan tol. Namanya Yesus. Itu yang saya saksikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebagai penutup sebelum saya berdoa. Tahun 82 ada film yang sangat terkenal. Namanya The Grave of the Firefly. Namanya kuburan kunang-kunang, saudara. Di situ bercerita tentang anak yang 11 tahun. Yang seharusnya bukan beban dia, saudara. Tapi dia sedang memikul seorang mayat di pundaknya. Ternyata adiknya yang umur 2-3 tahun sedang mati, saudara. Mati karena orang tuanya sudah mati kena bom Hiroshima Nagasaki waktu itu. Sekarang adiknya mati bukan kena tembak, tapi adiknya mati karena kelaparan. Dan dia sedang ngantri. Bukan ngantri makan, ngantri di tempat pembakaran mayat, saudara. Sedang ngantri karena begitu banyak mayat dibakar. Seperti orang kena COVID kemarin kan banyak dibakar. Ngantri, saudara. Dia juga ngantri. Ketika sampai kepada gilirannya, petugas kremasi bilang, letakkan bebanmu di sini. Marahlah anak ini. Dia bukan beban. Dia adikku. Dia taruh. Dia pergi sambil menangis. Saudara dengar baik-baik, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Penginjilan bersaksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan atas hidupmu. Bukan beban. Tapi sesuatu yang harus engkau bagikan supaya orang tahu engkau pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat semua kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami belajar, seorang pemberita Injil adalah seorang pemberani. Seorang pemberita Injil adalah unseen hero. Pahlawan yang tidak kelihatan. Beri kami keberanian untuk terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Bapa, Engkau tolong umat-Mu sore siang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Keluarga-keluarga, orang tua, anak, menantu, mertua, usaha, pekerjaan dan pendidikan semua Tuhan campur tangan. Kesehatan Tuhan pulihkan. Yang memerlukan mujizat, Tuhan tolong. Materaikan apa yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Shalom, Tuhan berkati.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk benih firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bersepakat Tuhan, membawa sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menilik mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Karena bilur-bilur darah-Mu yang sudah menyembuhkan mereka ya Tuhan. Yang lemah Tuhan yang menjadi kekuatan buat mereka Tuhan. Tuhan yang menjadi penghiburan buat mereka ya Bapa. Tuhan yang mengalami masalah dalam ekonomi, pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan buat mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Tuhan Om Julius Tuhan, dan juga Pak Rubin Tuhan sebagai gembala sidang kami, juga Pak Suwito, Pak Suryanta, Pak Roni Bagenda, dan seluruh pengurus di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang limpahkan kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk setiap mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan apa yang menjadi visi misi Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati keluarga mereka. Engkau juga berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga bersepakat hati membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan seluruh jajaran aparat pemerintah Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Biarlah ada roh yang takut akan Allah buat mereka Tuhan. Ada hikmat marifat-Mu ya Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir buat bangsa kami. Sehingga revival boleh terjadi buat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bangsa ini boleh terus menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bawa Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami hanya terus berharap hanya kepada Engkau. Dan penuhi kami terus dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih juga kami boleh mengampuni orang-orang yang Tuhan bersalah kepada kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh tetap hidup dengan kuat, tetap beriman, dan tetap setia kepada Tuhan. Biar berkat ini turun atas kita semua. Mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.